Halo, assalamualaikum. Di sini kita akan bahas mengenai cara menghitung PPh badan untuk perusahaan untuk tahun pajak 2023. Ya, akan kami sajikan bagaimana menghitung PPh badan untuk perusahaan tahun pajak 2023. Langsung kita lanjut. Namun, like serta subscribe dulu ya Tips Pajak Media. Gitu ya. Terima kasih. Lanjut langsung. Sudah Januari, saatnya lapor SPT tahunan. Nah, inilah cara menghitung PPh perusahaan tahun 2023. Jadi pemirsa, menghitung PPh badan itu variasinya banyak. Namun sudah kami klaster ada 4 variasi ya. Ada 4 variasi menghitung PPh badan untuk tahun pajak 2023 ini. Untuk menentukan perhitungan PPh badan, terlebih dahulu kita harus melihat kembali bentuk badan usahanya, kemudian tahun terdaftar NPWP-nya kapan, dan omset atau peredaran usaha tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya karena 2023 yang kita lihat berarti tahun 2022-nya. Dari sini, dari kami tipspajak.com dapat mengklaster menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah perusahaan yang masih dikenai PPh final 0,5%. Artinya itu nanti 0,5% dari omset. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang sudah harus menggunakan tarif normal. Nah, tarif normal ini nanti ada 3 variasi perhitungan. Ya, ada 3 cara perhitungan, bukan 3 cara, 3 keharusan perhitungan. Dilihat perusahaan Anda masuk yang mana. Yang pertama itu adalah perusahaan yang omset tahun 2023-nya kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua adalah perusahaan yang omset 2023-nya lebih dari 4,8 miliar namun di bawah 50 miliar alias 4,8 sampai dengan 50 miliar. Nah, berikutnya adalah perusahaan yang omset 2023-nya lebih dari 50 miliar. Jadi ada 4 jenis ya. Untuk globalnya ada 2, mau final atau tidak final atau sudah tarif normal. Baik, daftar isinya nanti adalah ini. Yang pertama kita menghitung yang menggunakan tarif final, lalu ada tarif umum, ada 3 variasi ini. Lalu kami tambahkan untuk menghitung angsuran PPh 25 tahun berjalan ya. Tahun berjalan itu apa? Artinya tahun yang sekarang ini 2024. Jadi angsuran 2024. Lalu nanti kami berikan link Excel perhitungan PPh badan tahun 2023 sehingga Anda tidak perlu bingung-bingung lagi. Oke, baik, yang pertama adalah menghitung PPh perusahaan yang masih dikenai PPh final 0,5%. Siapa yang masuk kriteria ini? Siapa yang masuk kriteria PPh final yang masih bisa menggunakan PPh final? Ini jawabnya. Yang pertama adalah PT yang terdaftar memiliki NPWP tahun 2021, 2022, dan 2023. Ya, artinya untuk PT yang terdaftar sebelum 2021 atau 2020 dan sebelumnya sudah tidak bisa lagi kena tarif final. Tentunya nomor 1 ini yang omsetnya per tahun kurang dari 4,8 miliar alias belum pernah tembus 4,8 miliar dalam setahun. Itu ya. Baik, berikutnya. Perusahaan yang kedua yang bisa masuk kriteria PPh final 0,5% adalah CV, firma, koperasi, dan PT perorangan ini ya, PT perorangan yang terdaftarnya tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Di sini nih bahasa undang-undangnya adalah ini adalah 3 tahun maksimal. Kalau ini adalah maksimal 4 tahun bisa menggunakan tarif final.
Baik, saya ulangi. Jadi syarat perusahaan yang bisa menggunakan PPh final 0,5% ini adalah CV firma koperasi PT perorangan yang terdaftarnya tahun 2020, 2021, dan 2023 yang omset per tahunnya belum pernah tembus dari 4,8 miliar rupiah. Oke, clear ya. Ini sangat penting untuk melihat status perusahaan terlebih dahulu. Karena status perusahaannya seperti apa, itu nanti menentukan PPh final, menentukan pajak penghasilan yang harus dibayar. Berikut perhitungannya seperti apa. Nah, PPh badan terutang adalah 0,5% dari omset tiap bulannya dan terutang tiap bulan. Nah, cara perhitungannya seperti ini. PT Tips Pajak Media berdiri tahun 2021. Omset selama 2023 adalah sebesar 840 juta rupiah. Maka PPh badan terutang adalah PPh terutang setahun adalah 0,5% kali omset setahun, sama dengan 4.200.000 rupiah. Nah, ini adalah daftar peredaran usaha. Untuk PPh final ini dibayarnya tiap bulan ya. Tiap bulan. Sehingga Anda perlu membuat daftar peredaran usaha seperti ini. Ya, bulan Januari omsetnya sekian, omsetnya 70 juta. Ini contohnya adalah flat ya, 70 juta semua per bulan. Ya, sehingga setahun 840 juta. Nah, ini pajaknya adalah 0,5%-nya. Ya, 0,5%-nya dari 70 juta adalah 350.000 rupiah. Seperti itu ya. Itulah yang pertama, menghitung pajak penghasilan badan yang masih dikenai PPh 0,5%. Pertama sudah selesai. Oke, yang berikutnya kedua. Yang kedua adalah ini sudah menggunakan tarif umum ya. Yang kedua ini adalah kita menghitung PPh perusahaan yang omset 2023 kurang dari 4,8 miliar. Nah, yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Oh, sebentar. Sebelumnya, sebelum masuk ke 2 sampai 4 yang merupakan tarif umum, di sini akan saya sampaikan bahwa siapa perusahaan yang sudah harus dikenai tarif umum PPh? Apa saja? Ini jawabnya. Yang pertama adalah PT yang terdaftar untuk memiliki NPWP bukan sejak ya ini ya. PT yang terdaftar memiliki NPWP tahun 2020 atau sebelum-sebelumnya. Gitu ya, 2020 atau sebelum-sebelumnya. Karena untuk yang terdaftar 2021 masih berhak final. 2021, 2022, 2023 masih 3 tahun masih bisa. Oke ya, jadi PT yang terdaftar 2020 sudah harus tarif final. Lalu CV, yayasan, koperasi, dan PT perorangan. Ini ya belum tertulis. Dan PT perorangan yang terdaftar NPWP sejak 2019 dan yang terdaftar NPWP tahun 2019 atau sebelumnya. Itu sudah harus tarif umum. Lalu berikutnya untuk tarif umum perusahaan yang omset 2023-nya kurang dari 4,8 miliar. Untuk perusahaan yang sudah menggunakan tarif normal dan omset kurang dari 4,8 miliar, maka besarnya PPh badan tahun 2023 yang terutang adalah 11% kali penghasilan kena pajak atau laba usaha. Gitu ya. Tarifnya adalah 11% kali laba. Simpelnya seperti itu. Contoh kasus lagi. PT Tips Pajak Media memiliki NPWP sejak 11 Januari 2020. Artinya sudah, karena ini PT, sudah tidak boleh lagi menggunakan tarif final. Omset 2023 4 miliar.
HPP-nya 3 miliar. Biaya usaha lainnya 600 juta. Sehingga laba bersih 400 juta. Ini ya perhitungannya. Omset 4 juta, HPP-nya 3 juta, sehingga ketemu laba kotor sekian. Biaya usaha lain 600 juta. 1 juta kurangi 600 juta. Sehingga laba bersih sebelum pajak adalah 400 juta rupiah. Nah, karena sudah lebih dari 3 tahun pajak sejak 2018, maka PT Tips Pajak Media harus menggunakan tarif umum PPh Badan. Ya, itu tarif PPh pasal 17 UU PPh. Dan karena omsetnya masih di bawah 50 miliar, maka wajib pajak masih mendapatkan fasilitas PPh pasal 31E. Berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Jadi harusnya tarifnya 22%, ada diskon 50%, sehingga netnya di 11%. Ini ya, netnya 11%. Ini sehingga PPh terutang tahun 2020 adalah insentifnya 50, tarif badannya 22%, 50 kali 22, netnya 11%. Sehingga PPh terutang tahun 2023 adalah 50% dikali 22% dikalikan laba usaha 400 juta, sehingga sama dengan 44 juta rupiah. Jika wajib pajak tidak punya kredit pajak PPh 25 Badan dan atau PPh 22 dan atau PPh 23 tahun pajak 2023, maka ya udah 44 juta ini ya harus bayar di akhir tahun sekian ini, nggak ada pengurangnya lagi. Itu 44 juta itu adalah PPh Badan yang harus dibayar. Namanya istilahnya adalah PPh pasal 29. Di SPT nanti kode billingnya adalah 41126. Kode jenis setorannya 200. Lalu tahun pajak 2023. Ingat, kode billingnya adalah 411126, kode jenis setorannya 200. Tahun pajaknya 2023. Gitu ya. Seperti itu menghitung PPh final yang tarif umum yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Berikutnya, menghitung PPh perusahaan yang omset 2023-nya lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Untuk hal ini ya kan, karena masih 50 miliar, dia masih dapat fasilitas. Ini ya, untuk perusahaan yang sudah harus menggunakan tarif normal dan omsetnya lebih dari 4,8 sampai dengan 50 miliar, maka besarnya PPh Badan tahun 2021 terutang adalah ini 11% kali penghasilan kena pajak dari bagian pengeredaran bruto sampai dengan 4,8, artinya bagian omset yang 4,8-nya tarifnya 11% gitu loh, proporsionalnya. Ditambah 22% kali penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Perhitungannya seperti ini. Ini sudah kami berikan Excel-nya, rumusnya. Silakan ya. Sudah kami berikan Excel-nya, rumusnya perhitungan PPh Badan yang seperti ini nih. Silakan kunjungi saja rumusnya. Berikutnya, mana tadi? Contoh masih seperti ini. Omsetnya 5 miliar, labanya 100. Kita langsung omset sama laba ya, biar sederhana. Omset 5 miliar, laba 100 juta rupiah. Maka penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah, jadi ini semuanya nggak langsung dikalikan tarif 11% atau 22%. Namun bagian dari omset 4,8-nya yang dapat fasilitas. Jadi gini, penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah 4,8 miliar dibagi 5 miliar. Proporsi ya. 4,8 miliar bagi 5 miliar kali 100 juta rupiah. Sama dengan 96 juta rupiah. Ini adalah omsetnya ya. Ini adalah penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas nanti. Lalu penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas tentunya sisanya 100 juta kurangi 96 atau 4 juta rupiah. Kalau dijumlah 96 sama 4 juta sama ya 100 juta rupiah. Jadi PPh terutangnya adalah
11% dikalikan 96 juta plus 22% dikalikan 4 juta rupiah sama dengan 11.400.000. Gitu ya. Nah, ini Excelnya biar enak. Nah, lihat di sini. Penghasilan kena pajaknya 100 juta. Yang dapat fasilitas adalah 4,8 per 5M. 4,8 miliar per 5 miliar. Kali 100 juta, 96 juta. Yang tidak mendapat fasilitas, sisanya 100 juta kurangi 96 juta, 4 juta. Lalu 96 juta ini, ya ke bawah ke sini tarifnya 11%, 4 juta ini tarifnya 4%. Sehingga pajak yang harus dibayar 11.440.000 rupiah. Kami berikan file Excelnya free, silahkan diunduh di deskripsi di bawah. Lalu yang terakhir adalah menghitung PPh perusahaan yang omset 2023-nya lebih dari 50 miliar. Nah, jika sudah lebih dari 50 miliar ini tentunya tidak ada lagi fasilitas pajak 50% dari 22%-nya. Maka pajaknya penghasilan udah full 22%. Omsetnya 51 juta, penghasilan kena pajaknya 100 juta. Saya ulangi. Ini 2023 ya, salah ketik. Omset 2023 sebesar 51 miliar. Lalu labanya 100 juta saja. Sehingga omset 51M, labanya 100 juta. Sehingga PPh terutang tahun 2023 adalah langsung 22% kali 100 juta rupiah. Sama dengan 22 juta rupiah. Oke, sudah selesai. Kita sudah membahas 4 variasi PPh badan. 4 variasi menghitung PPh badan ya. Seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Dan berikutnya saya perkenalkan mengenai angsuran tahun berjalan. Angsuran tahun berjalan. Istilahnya adalah menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan alias tahun 2024 ini. Penghitungan ini digunakan untuk perusahaan yang tahun pajak 2024 sudah harus menggunakan tarif umum PPh. Kita akan gunakan contoh perhitungan di atas untuk perusahaan yang omsetnya 5 miliar. Contoh, PT Tips Pajak Media omset 2023 5 miliar. Artinya 2024 nanti tidak melihat tahun berapapun dia berdiri sudah harus menggunakan tarif umum PPh ya. 5 miliar. Lalu labanya 100 juta, penghasilan kena pajak 100 juta. PPh terutangnya adalah ini tadi ya, 500 juta, 100 juta. Fasilitas singkat cerita PPh terutangnya adalah 11.400.000. Ini sama kayak yang tadi. Nah, PPh badan ini di SPT adalah letaknya di sini. 11.400.000. Lalu gini, setelah mengetahui PPh badan yang harus dibayar tahun 2023, kita harus menghitung angsuran pajak tahun 2024. Jika masih tahun pertama menggunakan tarif normal, maka defaultnya adalah nihil, angsuran pajaknya adalah nihil. Namun, jika sudah bukan tahun pertama, sudah harus ada isinya. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Angsuran ini, agar nanti di akhir tahun 2024, nanti nih, Desember 2024, yang SPT-nya kita laporkan di April 2025. Ya, yang di sini ini kurang bayar akhir tahunnya tidak begitu memberatkan wajib pajak seperti itu, dan tentunya juga untuk penerimaan negara bulanan untuk cash flow negara. Lubang kan kita tidak tahu untuk tahun pajak kapan, laba perusahaan berapa. Nah, itulah makanya digunakan penghitungan pajak berdasarkan laba tahun sebelumnya gitu ya. Tahun sebelumnya kapan? 2023. Namun jika Anda bisa memproyeksikan dengan akurat, misal nih 2024 nanti kita sudah dapat laba besar yang melonjak drastis dibandingkan 2023. Nah, ini terdapat menu perhitungan tersendiri. Tampilannya seperti ini. Lihat di halaman induk SPT yang angsuran tahun berjalan. Di sini ada penghasilan yang menjadi dasar angsuran. Nah, ini bisa Anda sesuaikan ini. Seperti itu.
Gitu ya, kembali ke contoh kasus, PT Tips Pajak Media mengasumsikan laba tahun pajak 2024 adalah kurang lebih sama dengan 2023, sehingga perhitungan angsuran PPh 25 2024 adalah nih, PPh terutang tahun lalu 11.400.000 dibagi 12. Artinya harus ada setoran sebesar Rp953.333. Nah, PT Tips Pajak Media harus membayar angsuran sebesar 953 tiap bulannya, paling lambat tanggal 15 tiap bulannya. Begitu, sudah selesai, dan ini kami sediakan download Excel perhitungan SPT. Saya ulangi, download Excel perhitungan PPh Badan 2023. Anda bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Sekian video pembahasan mengenai menghitung PPh Badan Perusahaan tahun pajak 2023, yang sekali lagi kami simpulkan bahwa terdapat 4 variasi. Anda harus melihat baik-baik perusahaan Anda, terutang yang mana, apakah masih final, lalu apakah tarif umum yang 1, tarif umum 2, tarif umum dan 3. Sekian, jika masih ada yang ingin dikonsultasikan, didiskusikan, silahkan tuliskan di deskripsi di kolom komentar di bawah, atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami. Ada Instagram, Telegram, dan juga tentunya website tipspajak.com. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.